Clara, apa yang dilakukan di hari pertama ini? Siapa yang didekati? Prita, hari pertama kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat biasa saja, tidak ada yang terlalu meriah ataupun istimewa. Agenda pertama hari ini Jarod ialah melakukan belusukan ke Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kegiatannya yang pertama ialah melakukan sholat Jumat. Kegiatan sholat Jumat ini juga sudah biasa dilakukan oleh Jarod setiap Jumat. Biasanya Jarod memilih lokasi masjid yang berbeda-beda setiap minggunya. Lokasi masjid yang dipilih ini biasanya masjid yang terpencil dan juga dekat dengan rumah warga. Alasannya ialah agar Jarod bisa lebih banyak berinteraksi dengan warga, Jarod bisa banyak mendengarkan aspirasi warga, dan ini juga menjadi salah satu solusi yang efektif bagi Jarod untuk langsung memantau kondisi di lapangan. Dan setelah tadi melakukan sholat Jumat, Jarod tadi juga sempat bertemu atau berinteraksi dengan warga, dan tadi mereka semua berkumpul di rumah Pak RW. Dalam kesempatan tersebut tadi Jarod sempat mendengarkan keluhan warga. Mereka mengeluh bahwa perumahan mereka di kawasan Kelurahan Gedong ini kerap mengalami banjir. Meski demikian memang banjir di kawasan ini cepat surut karena pompanya sudah berjalan dengan baik. Namun Jarod tadi menjanjikan untuk memberikan solusi untuk jangka panjang, yakni dengan membuat sodetan Kali Ciliwung. Nah, sodetan Kali Ciliwung ini dijanjikan oleh Jarod untuk dibuat bukan ketika nanti ia terpilih lagi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, namun ketika ia sudah selesai menjalani masa cuti pada 11 Februari 2017. Berikut pernyataan dari Jarod. Kalau tidak kita basmi seperti ini kan belum pernah ini, ya. Kalau kita basmi seperti ini bisa-bisa, ya, jumlah tikus di Jakarta itu lebih banyak daripada jumlah orang di Jakarta. Ya dong, karena dia nggak ada KB. Ya dong, nggak ada KB. 1 tahun dia bisa 5 kali melahirkan. 1 kali melahirkan dia bisa punya 10 sampai 12 anak. Kalau nggak dikendalikan kayak begini, maka ini sumber. Nah, yang membuat berbeda ialah jika biasanya Jarod ketika belusukan ataupun melakukan sholat Jumat, biasanya Jarod ditemani oleh wali kota ataupun perwakilan dari suku dinas. Namun hari ini tidak, dan yang berbeda juga ialah kendaraan Jarod biasanya dikawal oleh dari Dinas Perhubungan, namun hari ini tidak. Inilah yang membedakan belusukan yang dilakukan oleh Jarod sebelum dan juga setelah cuti. Itu saja agenda yang dilakukan oleh calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat. Sementara kembali ke Anda di studio, Prita. Baik, terima kasih Clara Alverina. Kita akan langsung menyapa Ferry Prihadi yang saat ini sudah bersama di Sunda Kelapa. Apa nih strategi pertama dari Mas Agus kali ini? Ya Prita, di hari pertama penyelenggaraan kampanye, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni belum melakukan kampanye secara terbuka dalam artian penyampaian visi, misi dan juga ajakan untuk memilih pasangan dengan nomor urut 1 ini. Keduanya lebih berfokus untuk lebih mematangkan terlebih dahulu strategi kampanye sebelum pada akhirnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Saat ini Agus Harimurti Yudhoyono tengah berada di salah satu rumah makan ataupun restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan saat ini tengah berdiskusi ataupun berdialog antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan beberapa teman-teman media ataupun wartawan, terutama mengenai topik yang saat ini juga tengah diperingati, yaitu tentang Hari Sumpah Pemuda. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh AHY yang disampaikan secara langsung oleh dirinya mengenai pemuda dan juga kepemudaan, seperti misalnya beberapa nilai-nilai yang penting untuk diamini oleh pemuda saat ini agar tidak ada kesenjangan ataupun gap dalam pengisi kemerdekaan dan juga pengisian pembangunan yang nantinya akan diemban oleh masing-masing pemuda. Agus juga tadi menginginkan bahwa pada 100 tahun
Hari Kemerdekaan Indonesia nanti yang akan diisi adalah saat ini yang menjadi mahasiswa ataupun kaum muda yang nanti akan mengisi berbagai profesi di tanah air ini dan menginginkan agar semuanya dapat mengisi pembangunan tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sementara itu, ada pun alasan mengapa Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni belum memutuskan untuk berkampanye secara terbuka pada hari ini adalah karena selain masih dimatangkan konsep kampanye, lalu juga hari ini lebih kepada pendekatan ataupun minta doa restu terlebih dahulu. Tadi setelah pelaksanaan sholat Jumat, Agus Harimurti Yudhoyono langsung bertemu dengan sejumlah pengurus dan juga imam besar dari Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut dia, tidak ada yang salah dalam hal meminta doa restu karena kekuatan doa adalah kekuatan yang utama. Tadi setelah Agus Harimurti Yudhoyono melakukan sholat Jumat dan juga melayani permintaan foto selfie dengan jamaah sesudah sholat Jumat. Lalu juga Agus bertemu dengan Silviana Murni sebelum makan siang untuk selanjutnya berjamu ataupun makan siang bersama dengan teman-teman wartawan. Dan berikut adalah kutipan pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono usai sholat Jumat mengenai strateginya yang belum akan melakukan kampanye terbuka dalam 1-2 hari ini. Kemudian juga mempersiapkan kegiatan 1 minggu ke depan, dan hari ini saya mengadakan rapat internal dulu dengan tim dan juga sholat Jumat di sini. Dalam diskusi ini hanya Agus Harimurti Yudhoyono saja yang hadir karena Ibu Silviana Murni masih memiliki agenda lain ataupun tadi keduanya sudah berpisah dengan agenda masing-masing. Untuk sementara kembali ke studio Prita. Baik, terima kasih Ferry Prihadi. Sudah ada Wilson Purba yang bersama dengan calon gubernur Anies Baswedan. Apa kegiatannya di hari pertama kampanye ini, Wilson? Tadi pagi Anies Baswedan ini diusulkan kedua pasang, yang mereka adalah pasang Tebet Barat dan juga pasang Tebet Timur. Tujuannya adalah untuk mendengarkan secara langsung dari para pembeli, penjual dan juga para pengelola pasar ini apa saja keluhan mereka. Dan tadi dari usulan tadi didengar oleh Anies Baswedan dan menyimpulkan ada sejumlah keluhan dan dari keluhan para pembeli yang diantaranya harga bahan makanan pokok yang kian begitu tinggi. Kami di Metro Siang, pemirsa, Ketua BPK Republik Indonesia Hari Azhar Aziz enggan berkomentar terkait dengan hasil putusan Majelis Etik BPK. Putusan ini merujuk pada hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Kode Etik terkait dengan kasus Panama Papers yang menjerat namanya. Ketua BPK Republik Indonesia Hari Azhar Aziz menyatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya hasil putusan kepada Mahkamah Kehormatan Kode Etik BPK. Sebagai nama yang terlapor, Hari mengaku tidak berwenang menyampaikan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan kepada publik. Sebelumnya, Koalisi Penyelamat BPK RI melaporkan Ketua BPK RI Hari Azhar kepada Mahkamah Kehormatan Kode Etik terkait dengan rangkap jabatan Hari sekaligus tidak mencantumkan perusahaan yang dimilikinya di luar negeri. Ya, dalam LHKPN dari hasil laporan pemeriksaan Mahkamah Kehormatan, Hari Azhar dinyatakan bersalah, namun hasil ini tidak dapat diungkap secara detail ke publik karena bersifat rahasia. Saya akan ke Bekasi terlebih dahulu. Tria, seperti apa rapat pleno di sana untuk menentukan nomor urut pemilihan kepala daerah di sana? Rory, rapat pleno untuk pengundian nomor urut bagi kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bekasi 2017 ini sudah menghasilkan, dan nomor urut pertama pada Pilkada Bekasi ini dimiliki oleh pasangan Meiliana Kartika dan Abdul Kholik yang diusung oleh 4 partai yaitu PDIP, PBB, PKB dan juga P3. Sementara untuk nomor urut 2 ini dimiliki oleh pasangan Sadudin dan juga Ahmad Dhani. Pasangan ini diusung oleh PKS, Gerindra, dan juga Demokrat. Sadudin ini adalah
Bupati Bekasi periode 2007-2012 dan kali ini ia kembali maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan menggandeng seorang musisi yaitu Ahmad Dhani. Dan untuk nomor urut 3 dan nomor 4 ini dimiliki oleh keduanya pasangan melalui jalur independen. Yang nomor 3 ini ada Obon Tabroni dan juga Bambang Sumaryono. Dan untuk nomor urut 4 dimiliki oleh Iin Farihin dan juga Kiai Haji Mahmud Al-Hafiz. Dan untuk nomor 5 ini dimiliki oleh petahana, yaitu Neneng Yasin yang merupakan Bupati Bekasi saat ini. Dan diwakili, maksud kami dengan wakilnya yaitu Eka Supriyatmaja yang merupakan Ketua DPRD Bekasi. Tadi kami sempat berbincang dengan kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ini mereka mengatakan seluruhnya puas dengan hasil undian nomor urut yang mereka dapatkan. Dan mereka tentunya segera mengatur strategi untuk selanjutnya berkampanye. Tadi Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idam Khalid, mengingatkan agar kelima pasangan calon ini meskipun sudah mendapatkan nomor urut bukan berarti dapat segera melangsungkan kampanye pada hari ini ataupun besok karena mereka masih harus menunggu sampai dengan tanggal 28 Oktober untuk melakukan kampanye secara resmi. Dan di sini tadi pengundian nomor urut ini digelar di salah satu hotel di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Ada strategi yang sudah dilakukan oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menarik atensi dari warga Bekasi. Dan salah satunya adalah tadi ada pendukung dari Saadudin dan juga Ahmad Dhani yang menggelar mini konser di sekitar hotel yang tepat dilangsungkannya pengundian nomor urut. Dan masih ada serangkaian acara yang akan digelar oleh KPU Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah besok akan digelar silaturahmi antara KPU, kemudian Bawaslu dan juga Panwaslu di Kabupaten Bekasi bersama dengan kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Menjelang pengundian nomor urut pada tahapan Pilkada DKI Jakarta, Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama tetap bekerja seperti biasa di kantornya di Balai Kota. Ahok tak mempermasalahkan nomor urut yang ia dapatkan pada pengundian oleh KPU sore nanti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pagi tadi masih beraktivitas seperti biasa, menemui dan menerima keluhan dari sejumlah warga Jakarta yang berkunjung di Balai Kota Jakarta. Ahok mengaku masih fokus bekerja sebelum memasuki masa cuti tanggal 28 Oktober nanti. Terkait jadwal pengundian nomor urut oleh KPU sore nanti, Ahok mengaku siap datang ke G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sementara terkait dengan masa pendukung yang mengawalnya, ia menyerahkan semuanya kepada tim pemenangannya. Ahok menegaskan ia tidak mempermasalahkan berapapun nomor urut yang ia dapatkan pada pengundian oleh KPU sore nanti. Kalau nanti wajib datang, ya. Saya mau oke-oke aja, ya kan? Nggak masalah. Mau 3 juga oke. Ahok, oke, ya kan? Ya kan? 2 juga oke, 2 periode katanya gitu kan. Semua. Kalau 1 lu jangan macam-macam lu. Sebagaimana tadi telah kita ketahui, bahwa yang pertama akan mengambil kotak hitam ini adalah pasangan Pak Ahok dengan Pak Jarot. Dengan hormat, disilakan. Pak Jarot mendampingi, silakan Pak. Ya, Bapak silakan di sini dulu Pak. Foto-foto dulu. Dan yang selanjutnya kami mohon sekalian Bapak Agus dan Ibu Silvana Murni. Ya, jangan dulu dibuka, silakan Bapak di sini. Dan yang ketiga Bapak Anies Baswedan bersama Pak Sandiaga, silakan.
sebentar dengan dulu dibuka. Ya, dengan mengucapkan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya, kita buka dengan sangat. Satu. Dari atas, ke atas. Satu. Dua buka. Ya, tiga baru dibuka, jadi dilihatin. Tiga. Nah, setelah menjelaskan siapa saja mereka yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan peneliti dari Indonesia Indicator terkait dengan perbincangan masyarakat di sosial media. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu apa sebenarnya Indonesia Indicator itu. Miliar warga dunia terhubung melalui internet dan dibagikan melalui sosial media menghasilkan big data. Bentuk data sangat bervariasi dan dikumpulkan real time. Indonesia Indikator mencatat 74-75% pemberitaan media massa berdampak langsung terhadap pilihan politik masyarakat. Serta 46% pemberitaan media massa menjadi sumber informasi masyarakat terkait partai politik. Indonesia Indikator ialah satu-satunya lembaga pengolah dan penganalisa big data di Indonesia. Intelijen Media merekam miliaran data dari lebih dari 2.000 pemberitaan di media online dan konvensional, dan merekam jutaan data dari percakapan media sosial. Melalui artificial intelligence atau robot, data diolah menjadi persepsi publik real-time yang disajikan dalam bentuk intelligent media management dan intelligent perception analysis. Media mapping melengkapi survei publik dan polling menggambarkan persepsi publik secara real-time. Dengan teori siapa yang mampu kuasai wacana publik maka ia akan menjadi pemenangnya. Indonesia Indikator terbukti akurat sejak Pilkada DKI Jakarta 2012, Pemilu Presiden 2014, dan Pilkada Serentak 2015. Kita sudah kedatangan Rustika Herlambang yang merupakan peneliti dari Indonesia Indicator. Selamat malam Mbak Rustika. Ya. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa sih sebenarnya suara dari masyarakat di media sosial terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ya, bicara tentang Pilkada DKI Jakarta, kalau kita bilang sekarang itu sedang hiruk pikuk. Okay. Mas Erik. Jadi hiruk pikuk di era silent of conversation. Jadi kalau kita lihat tentang Pilkada DKI, kita tahu bahwa Ahok saja dalam 1 bulan terakhir dibicarakan sebanyak 1.100.000 tweetan. Coba 1.100.000 tweetan dalam dari 460
status di Indonesia. Nah, ini adalah situasi bagaimana ketika Agus dan Anies belum muncul di media. Kita lihat bahwa ternyata politik itu sangat dinamis, sehingga kalau beberapa waktu yang lalu Agus itu belum ada namanya, dalam beberapa waktu dia muncul. Dan dalam minggu ini Agus mendominasi sebesar 10%, kemudian Anies 5%, dan sementara itu Anies 5%. Ahok kemudian yang paling besar 85%. 85%. Ini untuk merah adalah share of voice, jadi cuitan dari masyarakat di sosial media untuk pasangan Ahok dan juga Jarot, atau untuk Ahok saja, Mbak? Itu hanya Ahok saja. Hanya Ahok saja. Kemudian yang biru adalah untuk Agus Yudhoyono. Sementara Anies adalah untuk warna coklat muda ini. Kemudian apa yang diperbincangkan, positif atau negatif dari grafik ini? Ya, itu bisa kita lihat seperti apa sih perbincangan, dan sebelum itu kita harus tahu sebenarnya siapa yang memperbincangkan mereka. Seperti apa demografinya misalnya. Nah, kita bisa lihat betapa yang namanya demografi dalam minggu ini, Ahok misalnya dibicarakan hampir 50% perempuan. Kemudian Anies Baswedan dia sebanyak 25%, dan juga Agus juga sebesar Agus Yudhoyono sebesar 30%. Ini berarti yang pink adalah perbincangan oleh perempuan, sementara untuk prianya yang warna hitam. Kenapa justru malah Agus Yudhoyono sedikit yang diperbincangkan oleh kaum perempuan, dikarenakan orang melihat dia memiliki fisik yang kata orang ganteng, begitu, menarik, begitu, muda. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita bicara dalam skala yang lebih luas, dalam jutaan tweet atau cuitan yang tunjukkan kepada mereka, ternyata yang laki-laki ternyata lebih banyak untuk bicara tentang Agus. Dan kita juga bisa perbandingkan dengan bagaimana usia mereka. Apakah mereka anak muda, apakah mereka udah berusia tua. Dan situasi itu sangat dinamis karena setiap dalam minggu ini Pak Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono direspon justru 70% oleh mereka yang berusia 35%. 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas. Berarti orang-orang di atas 35 tahun justru malah berbincang soal Anies dan juga Agus lebih banyak. Betul gitu. Sementara Basuki dia relatif lebih banyak. Tetapi ini tidak bisa head to head karena Ahok memiliki jumlah cuitan yang jauh lebih banyak dibanding kedua kandidat tersebut gitu. Jadi 8 kali lipat dibanding sama yang lain-lain gitu. Jadi itu yang membuat gitu. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa buka juga sebenarnya adalah bagaimana situasi masing-masing kandidat. Nah, pasti penasaran apakah ada robotnya atau tidak. Atau akun asli dari sosial media tersebut atau tidak asli. Ya, kita lihat berdasarkan data Basuki Cahayapurnama dalam waktu 1 minggu terakhir. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam 1 minggu terakhir itu sebanyak 75,5% itu adalah akun asli. Ini akun asli. Itu akun asli gitu. Jadi ketika kita bicara akun asli, kita tahu bahwa ternyata sentimen negatifnya sebesar 12%. Ini negatif. Betul. Kemudian yang biru. Itu positif dan tengahnya netral. Dan situasi ini sebenarnya sudah berkembang dari minggu lalu di mana sentimen Ahok sempat tinggi sampai 26% dan hari ini berubah menjadi 12% gitu. Sebentar, tadi dikatakan ini akun masyarakat asli, sementara ini ada robot. Maksudnya seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau akun robot itu kita klik, maka kita tahu bahwa sentimen negatifnya itu berubah menjadi 25% secara keseluruhan. Akun robot itu akun yang dibentuk khusus untuk melancarkan tweet-tweet tertentu dengan tujuan tertentu. Ya, betul. Jadi akun robot itu sebenarnya dia tidak hanya akun robot, tapi dia adalah akun mesin yang dia dijalankan dengan mesin, di mana dalam waktu 1 minggu terdapat 2.300 cuitan terkait Ahok dan semua entah isinya apa gitu. Dan kemudian ada juga dari media kita sebut sebagai akun bukan akun robot, tetapi adalah karena dia tidak memasukkan unsur emosi yang ada di sana. Boleh kita ke Anies Baswedan terlebih dahulu, kita bahas sebentar.
Iya, jadi kalau Anies Baswedan dia sebanyak 64% oleh manusia, dan kemudian sentimen negatifnya relatif kecil sekitar 9 atau 10%. Itu. Nah, kemudian kita geser ke Agus betul. Nah, Yudhoyono. sebenarnya kalau kita bicara tentang Anies itu kita lihat bahwa hashtagnya itu hanya Anies Sandi yang muncul gitu. Yang lain itu beragam gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tim sukses nih hashtagnya harus lebih oke lagi misalnya gitu. Kita lihat untuk Agus Yudhoyono. Baik. Ya, Agus Yudhoyono ini ada sebanyak 69,7% itu ditweet oleh manusia. Jadi hampir 70%. Kalau kita lihat manusianya saja gitu itu ada sekitar sentimen negatifnya sebesar 12%. Seperti ini ya. Ini betul. Nah, ya. kalau kita bicara tentang kesuksesan nih tim netizen, kita lihat bahwa hashtagnya Agus Yudhoyono relatif lebih terfokus pada program-programnya Agus. Kita AHY, Agus Yudhoyono top, Hopeng Agus PKB, Warta Demokrat, kita AHY. Nah, kita bisa tahu lebih fokus. Betul ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi bagaimana kita bisa tahu memantau kita ini sukses atau enggak. Kita nanti akan membahas soal sentimennya seperti apa. Apakah ini sentimen positif atau negatif dengan angka-angka seperti ini. Namun kita harus data lebih dahulu. Mbak Rustika, kami akan kembali nantinya di beberapa segmen selanjutnya. Namun setelah ini pemirsa jangan lewatkan ada perbincangan Sylvia Iskandar dengan juru bicara masing-masing pasangan calon di DKI Jakarta sesaat lagi.